Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2242 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop Allah yang hidup dan berhala-berhala. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang, dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua, dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat Allah versus berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti berhala? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhala adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhala adalah ciptaan manusia yang dibentuk oleh manusia dan mereka jadikan dia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, masakan umat Tuhan itu menyamakan buatan tangan manusia yang mereka sembah dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Makanya Tuhan marah besar kepada umatnya dan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel. Karena apa? Mereka umat Tuhan menyamakan Tuhan Allah yang besar itu dengan buatan tangan manusia yang tidak bisa apa-apa. Saudara, firman Tuhan dikatakan, berhala itu sama seperti orang-orangan
di kebun mentimun. Kalau kita dalam konteks di Indonesia, berhala itu sama seperti orang-orangan sawah. Tidak dapat bicara, padahal ada mulut, tapi tidak bisa bicara. Tidak dapat berjalan, makanya dia harus diangkat, dibawa, dipindahkan, harus dibantu oleh manusia. Tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menyamakan buatan tangan mereka yang tidak bisa apa-apa itu dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengendalikan seluruh alam semesta. Masakan mereka menyamakan Tuhan sebesar itu dengan buatan tangan mereka yang tidak bisa apa-apa. Makanya pantaslah Tuhan murka kepada umat Tuhan dan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel karena perbuatan mereka sendiri. Saudara, saya menangkap pesan begini. Tuhan paling benci sekali kalau umat Tuhan sudah menyembah berhala. Tanda-tanda orang sudah menyembah berhala, dia tidak lagi datang ke gereja. Dia tidak lagi memuji menyembah Tuhan. Dia tidak lagi melayani. Dia tidak lagi berdoa. Dia tidak lagi ingat baca firman Tuhan. Saya mau bilang, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah menyembah berhala. Makanya mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Karena sudah ada yang mereka sembah. Yang mereka sembah apa? Pekerjaan mereka, bos mereka, usaha mereka. Saudara, hati-hati. Jangan mengejar harta dunia, saudara. Banyak orang mengejar harta dunia, ingin sekali cepat kaya, tapi mereka melupakan sumber berkat. Mereka kejar harta dunia, tapi mereka kehilangan nyawa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tahu kalau umat Tuhan tidak menyembah Tuhan, maka mereka akan kena murka Tuhan, mereka mati binasa. Makanya iblis menawarkan hal-hal yang menggiurkan, yang membuat saudara akhirnya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya saudara tidak lagi mau menyembah Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Bertobat, kembali memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyembah berhala, saya mau bilang, itu adalah perbuatan bodoh. Itu perbuatan orang-orang dungu, kata firman Tuhan ini. Coba saudara lihat, di ayatnya yang ke-8. Saudara perhatikan di sana. Berhala itu semuanya apa? Bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu apa? Sia-sia. Karena ia hanya kayu belaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah meninggalkan Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, saya mau bilang, saudara mengambil tindakan yang bodoh. Hal-hal seperti itu, menyembah berhala hanya dilakukan orang-orang dungu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Karena orang-orang yang menyembah berhala, mereka akan kena murka Tuhan. Tadi kita sudah belajar tentang berhala. Sekarang kita belajar tentang Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Saudara perhatikan ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beda dengan berhala. Yang buatan tangan manusia. Dia tidak bisa apa-apa tanpa digerakkan, dibantu oleh manusia. Saudara, Allah kita Allah yang besar. Amin. Allah kita Allah yang perkasa. Allah kita, firman Tuhan ini katakan di ayat 10. Tuhan adalah Allah yang benar. Amin.
Makanya firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya benar, tapi dia adalah kebenaran itu. Amin. Dialah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Dia adalah Allah Israel. Oh haleluya. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara berjalan di jalan Tuhan yang benar, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saya mau bilang saudara ada di jalan yang benar. Amin. Yang menuju pada hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang hidup. Firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang apa? Allah yang hidup. Haleluya. Bapak ibu saudara berbeda dengan berhala. Dia dari benda mati dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Makanya dia hanya berfirman, maka semuanya jadi. Amin. Dia yang mengendalikan alam semesta ini. Bumi dan surga ada di bawah kendali Tuhan. Allah kita Allah yang hidup. Haleluya. Dan yang berikut saudara, Allah kita adalah Allah yang adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak ibu saudara perhatikan ayat 7. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Ya, raja bangsa-bangsa. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Amin. Dan saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Haleluya. Bapak ibu saudara, kita semua orang-orang percaya nanti satu saat kita akan memerintah selama-lamanya. Oh haleluya. Saudara dan saya, pelaku-pelaku firman, Mazmur bilang kita adalah pejabat-pejabat sorga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin di dunia ini biasa-biasa saja. Tapi satu saat nanti di dalam kekekalan saudara dan saya memiliki posisi kedudukan jabatan yang tinggi. Karena saudara dan saya adalah pelaku-pelaku firman. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata firman? Mari kita mau kerjakan, kita lakukan. Sebab ada upahmu yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saudara berbeda dengan orang-orang yang menyembah berhala. Mereka akan dibinasakan. Tetapi kita yang menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang adalah raja di atas segala raja itu, kita akan hidup meskipun kita sudah mati. Kita akan diberikan hidup yang kekal. Kita akan memerintah bersama raja di atas segala raja dalam kekekalan. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu saudara, dengar ini baik-baik. Tinggalkan berhala itu. Selalu saya bilang, penyembahan berhala sekarang ini tidak lagi waktu zaman dulu, saudara. Masih buat patung lalu disembah. Saudara, pekerjaanmu bisa jadi berhala. Usahamu, baik itu hobimu, saudara, itu bisa jadi berhala. Kalau waktu-waktu ibadah akhirnya kita tinggalkan hanya karena mau mengerjakan usaha, pekerjaan, hobi kita, saya mau bilang itu sudah menjadi penyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tetap mengikatkan diri kita kepada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, perkasa, benar, yang hidup, dan dia adalah raja di atas segala raja. Dialah yang layak kita sembah. Oleh karena itu saudara, mari kita mau memuji, menyembah, dan selalu ingat beribadah kepada Tuhan Allah yang benar. Saudara, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka akan diselamatkan. Mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan turut memerintah bersama raja di atas segala raja,
Yesus Kristus namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka, dan berkati semua pendengar dengan berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.